ujian OSC, yaitu pemantauan perkembangan menggunakan KPST. Untuk yang pertama yaitu menyiapkan alat, yaitu di sini ada kubus, kemudian ada pulpen, kemudian ada kertas dan juga gelar penilaian KPSP. Kemudian di sini juga ada format atau gambar. Di sini ada beberapa gambar. Kemudian ada juga lembar untuk dokumentasi seperti itu. Nah, kemudian memanggil ibu dan juga anak. Silakan masuk, Bu. Sini adiknya, sini ya. Oke. Saya tutup dulu pintunya ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Ilma yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, ini dengan ibu siapa ya? R. Ini R. Oh, ini R. Ini Ananda D. Oke, tadi beratnya berapa? 12,7 ya, Nek, direkam medis di sini ya. Tinggi badannya 97 cm. Oke, nah ini nanti di sini saya ini akan membimbing ibu apa yang menjadi keluhan ibu seperti itu. Di sini mau apa? Kalau di sini kalau di rekam medis ingin buat pemantauan perkembangan ya. Oke. Ini adiknya lahirnya kapan? 29 Juli 2019. Oke, berarti 2 tahun 11 bulan ya? Ya. Oke, ini berarti 35 bulan ya. Nah, di sini Bu Bidan juga sudah menyiapkan beberapa, ini ada banyak mainan juga. Nah, nanti di sini saya akan memantau atau melihat seperti itu perkembangan Ananda D itu seperti apa, seperti itu ya. Seperti kayak bisakah membuat kubus ditumpuk-tumpuk, bisa enggak, seperti itu. Nah, nanti prosedurnya cuma mengamati saja, dan nanti juga ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada ibu seperti itu. Nanti silakan memposisikan diri senyaman mungkin. Kemudian ini juga saya udah men-setting tempatnya, udah tenang seperti itu ya. Nah, ini sudah saya menyiapkan, ini ada pensil tadi kan, kemudian bola tenis kalau nanti diperlukan, tapi ini mungkin usianya nanti buat coret-coret aja seperti itu ya. Ini usianya aja 35 bulan. Oke, ini saya udah punya lembar KPSP seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui gitu loh, apakah anak ibu itu mengalami kurang pertumbuhannya atau tidak, seperti itu. Nah, dilakukan screening ini, apakah anak ibu itu memiliki keterlambatan dalam tumbuh kembang atau tidak, seperti itu. Tujuannya ya untuk mengetahui tumbuh kembangnya adik itu udah sampai mana, seperti itu. Nah, apakah ibu bersedia? Oke, bersedia ya. Bersedia. Sekarang saya menanyakan kepada ibu dulu aja ya. Menanyakan ibu dulu apa adik dulu? Adik dulu aja kalau gitu ya. Oke. Ini nih punya kubus nih. Ada berapa nih? 3. Oke, tambah 1 lagi ya. Coba ini disusun, bisa nggak? Bisa nggak? Susun. Susun, bisa nggak? Taruh atas. Lagi. Oke, berarti bisa ya. Sip. Nah, terus ini Bu Bidan mau ngasih tahu nih. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Kucing. Suaranya? Terus kalau ini? Udah, ini? Burung. Kalau burung gagak gimana suaranya? Kalau kuda? Iya. Kalau anjing? Oke, berarti bisa ya. Terus ini Bu Bidan
sama ballpoint. Menggambar apa wis? Coret-coret aja nggak apa-apa. Nah. Terus ya sip. Oke. Bisa ya berarti ya tanpa bantuan. Ini juga anaknya juga sudah membuat garis lurus ke bawah sepanjang 2,5 cm. Terus menggambar garis-garis di sampingnya juga seperti itu. Kalau biasanya ada juga anak yang bikin garisnya tidak beraturan atau curl saja, itu tidak, bila menggambarnya seperti itu atau membuat garisnya tidak lurus maka itu tergolong pada tidak seperti itu. Tapi ini anaknya mampu untuk menggambar atau garis lurus ke bawah dan juga ke atas seperti itu. Oh ya Bu, ini saya akan menanyakan kepada Ibu ya. Sebelumnya dapatkah anak itu menggunakan dua kata berangkai pada saat berbicara seperti minta minum, mau tidur, mau pipis gitu, bisa ya? Bisa. Apakah anak bisa menggunakan sepatunya sendiri? Bisa. Apakah anak itu bisa mengayuh sepeda roda 3? Bisa ya. Udah bisa naik sepeda kan? Sepeda ontel itu kan? Nah, coba kamu berdiri deh di sini, berdiri di sini. Oke, terus berikan namanya kertas. Ini kertas nih. Terus kertasnya taruh lantai. Oke, ambil kertasnya. Taruh di sini di kursi. Oke, ambil lagi. Kasih ke Ibu. Oke, duduk lagi. Yes, pintar. Oke, bisa ya? Pintar ya? Oke. Nah, kemudian ini kertas taruh bawah situ. Nah, loncat ke sana, lewatin kertasnya. Oke, bisa ya? Sip. Oke, bisa ya? Oke, jadi ini sudah saya melakukan pemeriksaan pada tumbuh kembang adik. Itu sudah normal ya Bu semua, seperti itu. Nah, ini kalau saya jabarkan hasil KPSP itu jawabannya itu semuanya ya, seperti itu. Jadi bila jawabannya itu 9 sampai 10 itu ya, atau ini berarti dikategorikan sesuai seperti itu. Tapi kalau cuma 7 sampai 8 saja itu kategorinya yaitu masih kurang akurat kayak gitu, atau meragukan seperti itu, abu-abu lah, meragukan. Nah, kalau nanti dia P berarti dia itu penyimpangan terhadap adik. Tapi alhamdulillahnya adik tadi ini semua bisa terjawab dan terlaksana seperti itu. Jadi sudah sesuai ya, seperti itu. Nah, untuk jawabannya ya, ini tadi udah semuanya ya pada nomor 1 sampai dengan 10 sudah saya rincikan. Jawabannya ini semuanya ya, jadi sesuai seperti itu. Nah, untuk anak dengan perkembangannya itu sudah sesuai ya Ibu, itu orang tua mengasuh anak itu berarti anak itu sudah diasuh baik oleh orang tua dan juga pengasuhnya seperti itu. Pola asuhnya juga dilakukan sesuai dengan stimulasi anak, kemudian keterlibatan orang tua sampai sangat baik gitu dalam melakukan tumbuh kembang pada anak atau menstimulasi anak seperti itu ya. Nah, kemudian ini apabila perkembangan itu meragukan atau M, tapi nanti ketika sudah sesuai harus tetap ke imunisasi atau ke posyandu, nanti tetap melakukan ke posyandu ya Ibu, seperti itu. Tapi nanti ketika untuk anak perkembangan yang meragukan, nah ketika nanti meragukan Ibu silahkan konsultasikan kayak gitu kepada beberapa yang jawabannya itu tidak gitu. Kemudian nanti
ibu bisa menanyakan kepada saya atau kepada bidan seperti itu, stimulasi apakah yang baik untuk anak seperti itu. Kemudian nanti ketika menyimpang silahkan memberikan stimulasi selama 2 minggu untuk mengejar ketertinggalan adik seperti itu ketika pertumbuhannya itu menyimpang seperti itu. Nah, tapi kalau anak itu sakit, nanti silahkan dilakukan pemeriksaan ke dokter terlebih dahulu, kayak gitu. Apa yang menghambat pertumbuhan anak itu apa, kayak gitu. Nah, nanti ketika ada yang menyimpang, berarti KPSP-nya itu ada yang menyimpang. Nanti setelah 2 minggu kita akan mengulang lagi menggunakan daftar KPSP yang sama pada saat anak itu pertama kali dinilai. Kayak ini tadi saya menggunakan ini, berarti anak juga nanti saya menilai 2 minggu lagi menggunakan ini apabila tadi ada beberapa yang tidak seperti itu berarti dikatakan menyimpang seperti itu. Nah, kalau anak itu berpindah golongan dari KPSP yang pertama, yang ini ya Bu, yang ini sudah bias atau semua dilakukan, nanti akan saya lakukan lagi gitu KPSP-nya sesuai dengan umur anaknya sekarang seperti itu. Itu ya Bu. Kemudian nanti juga akan melakukan screening rutin, memastikan anak tidak mengalami ketertinggalan lagi ketika tadi skornya yaitu 7-8 atau menyimpang dianya seperti itu. Nanti harus terus distimulasi. Nah, kalau sudah 2 minggu itu dikasih insentif untuk tumbuh kembangnya anak ke dokter spesialis, konsultasi seperti itu, anak rumah sakit, klinik tumbuh kembang seperti itu. Kalau tetap ya Bu ya, kalau setelah 2 minggu udah sangat intens gitu untuk stimulasinya, tapi setelah dilakukan pemeriksaan lagi oleh saya ternyata masih sama, maka harus dirujuk gitu ke konsultasi kepada dokter yang spesialis seperti itu. Nah, untuk yang udah penyimpangan segera rujuk ke rumah sakit ya Bu. Kalau udah mengalami penyimpangan nanti waktu diperiksa lagi seperti itu. Nah, nanti saya akan juga menuliskan gitu jenis atau jumlah penyimpangannya itu, perkembangan miss-nya itu di mana. Contohnya kayak gerakan kasar halus, kemudian bicara dan bahasa, atau sosialnya, dan juga kemandiriannya seperti tadi menggunakan sepatu sendiri seperti itu. Kemudian juga ada yang bicara bahasa tadi yang dia bilang anjing kuda seperti itu, gimana bunyinya seperti itu. Nah, tadi adiknya tidak mengalami kesulitan, jadi ini normal ya Bu, sudah normal. Oke, ini sudah normal adik ya, pintar. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Selamat siang. Kemudian melakukan dokumentasi terlampir pada siang.